Ya, teman-teman, semalam mohon maaf saya tidak update saham ya, karena ada sesuatu hal. Akhirnya saya bisa update-nya pagi ini aja ya, teman. Sekarang tanggal 24 di pagi hari sebelum pembukaan market. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support dalam bentuk subscribe, yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas itu adalah emiten teman-teman sendiri. Terus yang kepada teman-teman yang telah support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah berdonasi untuk super tank ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, setelah kemarin kita bahas beberapa emiten ya sampai 35 emiten. Sekarang kita akan bahas yang pertama ada Adro, teman-teman ya. Ada Adro nih, punya teman kita juga. Adro dalam posisi kurang baik teman-teman ya. Nah, dia meninggalkan gap yang sangat hebat. Tapi sekarang sudah mulai ada dorongan. Adro sudah bagus teman-teman ya untuk akumulasi dari bandar lokalnya sudah mulai masuk banyak teman-teman ya. Ada kembalinya 102 ribu lot ya yang ditransaksikan. Sekarang saya positif, teman-teman positif. Saya positif thinking teman-teman untuk Android ini bisalah minimal bisa mencapai ke targetnya ke angka 2.300 ataupun ke angka 3.600 dan target utama ada di 4.100. Cuman kita harus berproses dengan waktu. Kenapa? Karena selama ini ternyata si Bandar Forex cenderung ngejual barang ya. Cuman kemarin tinggal sedikit lagi nih teman, tinggal 8,5 miliar yang dijual ya. Kalau kemarin kan sampai ke angka 56 miliar gitu, soalnya sudah mulai berkurang yang penjualannya, mungkin yang nerima juga sedikit ya. Nah, kita cek untuk tanggal 21 untuk domestiknya si KI masih nguasain teman-teman ya. Untuk domestiknya ada TP, ada cenderung sih yang ambilnya broker baik semua teman-teman ya. Sudah ada dorongan dua kali di waktu tanggal 18 Maret sama tanggal kemarin ya, tanggal 21 Maret. Mudah-mudahan ada dorongan yang menjadi lebih baik lagi. Sudah beberapa hari juga sudah mulai sideways ya. CMA 10 sudah mulai mendekati, karena artinya sudah sedikit lagi tinggal ada petikan lagi dua atau tiga kali lagi teman-teman, biarkan CMA 10-nya di bawah candle menjadikan CMA 10 ke atas. Jadi dari pungutan bandar lokalnya sudah mulai bagus, tinggal tunggu aja pungutan daripada bandar forennya. Mudah-mudahan foren tidak keluar lagi teman-teman hari ini. Mudah-mudahan hari ini itu dihijaukan lah teman-teman dengan akumulasi dari seorang foren. Karena kalau tidak ada akumulasi dari foren teman-teman ya otomatis dia akan terus keluar. Kenapa? Karena dengan enaknya si foren itu ngejual barang-barangnya ke bandar lokalnya teman-teman ya. Di mana ada pembuangan di situ pasti ada yang nerima. Nah, kalau sudah tidak yang nerima mungkin ya si bandar lokal juga, si bandar foren juga siapa yang nerima, berarti saya harus mempertahankan gitu kan. Oke teman-teman, target penurunan ada di angka 16 berapa nih? 1680 ya. Saya pikir sih lebih baik ke situ dulu deh. Biar PR-nya terkerjakan ataupun bisa ke angka 1500 juga gitu kan. Biar PR-nya terkerjakan dengan baik. Jadi dia tidak punya PR lagi penurunan yang lebih dalam lagi. Kalau sudah selesai PR-nya mungkin dia akan mengerjakan tugas selanjutnya, itu menyelesaikan tugas PR untuk kenaikannya. Oke teman-teman, untuk Adro ya harga wajarnya masih angka 2500, aslinya masih posisi murah sekarang. Lanjut ada emiten ADI, ini adiknya teman-teman ya. Adik ngebagi dividen ya tahun ini ya. Tidak akan membagikan dividen tahun 2024. Wah, kalau ADI udah bagus sih teman-teman nih. Dari bandar lokal dan poin cenderung akumulasi, ini target kemarin kenaikannya sudah dilalui, kita hapus teman-teman ya. Dan dia menimbulkan ada target kenaikan yang baru ya di level segini nih. Nah, di level 6.900. Dia juga sudah mulai menutup semua PR-nya. PR dia sudah lunas semua teman-teman, kecuali sekarang PR yang baru ya, biarin aja kalau PR yang baru. MA10 sudah mulai di bawah karena aja cenderung bagus. Terus si bandar lokal, bandar forex cenderung akumulasi kembali aja sebanyak 27,4 miliar forex sudah mulai ngambil teman-teman ya. BKAK ya sudah mulai ngambil, Smart Maris juga sudah mulai bagus, jadi positif teman-teman ya. Kalau teman perhatikan dari bandar lokal dan forex cenderung dia ke atas, artinya lagi terus diakumulasi di harga sekarang teman-teman ya. Di antara level di 7.000 sama di angka 6.400 teman, itu adalah harga untuk akumulasi seorang bandar lokal dan forex. Saya pikir sih optimis teman-teman ya, bisa sampai ke target sini nih ke 10.000 lagi lah teman-teman. Jadi teman-teman yang nyangkut di 10.000, nah mungkin kalau teman-teman average bisa lah teman-teman ya, upayakan teman-teman kalau ingin cepat kejemput di angka 886 sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi ini sebagai investasi ya, teman-teman nanti ngambilnya setelah di bawah lagi, ngambil lagi dikit lagi, nyicil lah teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu ngambil sekaligus. Bandar lokal dan foreign aja ngambilnya sedikit-sedikit. Masa kita sebagai retail teman-teman ya pengen ngambil sekaligus, pengen untung gitu kan, pengen langsung untung.
Kecuali kalau teman-teman ngambil sekaligus tapi disimpan, nah mungkin itu bicaranya lain gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin swing, lebih baik teman-teman melakukan planning ya. Pengambilan pertama, pengambilan kedua. Contoh pengambilan pertama di sini, contohnya teman-teman ya ngambil, saya tidak akan diambil, ternyata turun lagi. Nah ini sudah mulai ngambil lagi di sini teman-teman ya, karena masih belum mulai dibuka. Nah ini juga kalau yang baru ngambil, ini baru ngambil sekarang teman-teman ya. Kalau secara TA baru ngambil sekarang, nanti jangan dipulin dulu teman-teman, walaupun MA10 menuju ke atas, tapi masih ada penurunan di level 6209 gitu kan. Nanti kalau teman-teman sudah ke bawah lagi, karena satu emiten itu tidak mungkin ke atas terus teman-teman ya, pasti ada ke bawahnya. Makanya kalau dia bisa melewati area sini teman-teman ya, di 739 akan cenderung baik teman-teman. Kenapa? Karena kemarin sudah melewati bukit terkecilnya di sini. Kalau ke sini kan lumayan ya, bukit yang ini juga sudah dilewati, artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Apalagi didukung dengan smart money juga sudah mulai masuk. Didukung juga dengan bandar lokal dan poin cenderung akumulasi. Jadi pertanda AD ini baik teman-teman ya. Lanjut, ada PTBA Bukit Asam. Bukit Asam pas banget di harga penurunan yang keduanya nih, kita hapus ya karena sudah terlewati. Nah ini juga sudah kita hapus karena sudah terlewati. Tinggal satu titik lagi teman-teman di level dikit lagi nih 2300-an. Nah, di bawah ada nggak? Nah, di bawah belum ada. Nanti kalau sudah terlewati baru kita akan bicarakan lagi ya. Nah ini sementara ini PTBA dalam posisi downtrend, dan perhatikan bandar lokal dan poin cenderung distribusi. Nah mudah-mudahan ini kan sudah mulai turunnya agak dalam dikit. Nah mudah-mudahan di angka 244 ini menjadi target nanti selanjutnya teman-teman ya. Di angka 2445 ya, mudah-mudahan menjadi target selanjutnya. Karena ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin. Target ada di angka sini teman-teman ya, sini nih. Nah kalau teman-teman perhatikan sini target saya teman-teman. Sorry. Bukan itu targetnya. Mungkin tanggalnya doang. Ini target kan sudah bikin gunung dari sini teman-teman. Target selanjutnya di sini 25 23 ya, ini targetnya. Karena sekarang lagi downtrend, biarkan aja teman. Jangan memaksakan kehendak atau ngambil secara paksa teman-teman ya. Karena ini posisinya lagi posisi downtrend. Lebih baik tunggu aja dulu. Tunggu sampai kapan? Sampai ada akumulasi dasar barang lokal ataupun foreign ya. Smart money sudah mulai ngumpul tapi tidak terlalu banyak. Nanti kalau sudah bandar lokal dan cenderung akumulasi, manfaatin itu kenaikan sementaranya. Kalau masih MA10-nya sama MA20 lagi menuju ke bawah, biasanya masih ada kenaikan sementara ya. Tapi kalau sudah MA10 sama MA20 mulai dibelokkan ke atas, itu pertanda akan up teman-teman ya. Oke, untuk PTBA kita lihat posisinya di mana. PTBA PTBA dalam posisi untuk 10 tahunan ya, dalam posisi di bawah harga tengah, artinya cenderung murah teman-teman, tapi belum murah banget. Masih ada support di angka 1962 sama di angka 1544 teman. Kalau ingin murah banget ya di sinilah teman, di bawah nih, di bawah 600. Cuman dikasih enggak kan selama 5 tahun aja tidak pernah dikasih. Paling rendahnya itu di angka 1400-an teman-teman ya, untuk tahun 2020 itu juga ya. Oke teman-teman, cenderung santai aja dulu. Kalaupun teman-teman yang nyangkut di atas masih bisa kejemput, tenang aja. Kalau mau average juga tunggu dulu, karena posisi penurunnya sangat tajam sekali teman. Kecuali kalau sekarang hari ini ada pungutan dari bandar lokalnya ataupun bandar forennya. Karena disinyalir sini foren sudah mulai masuk, ada si BK teman-teman, YU sama si BK sudah mulai masuk. Nah ini mudah-mudahan bertanda baik karena si BK juga sudah ngambil 3,4 miliar teman-teman, tidak sedikit ya. Tapi kalau ukuran PTBA ya segitu sedikit. Lanjut ada PSSI. PSSI itu dulu saya sering ngambil teman-teman. Kenapa? Ini cenderung enak teman-teman kalau PSSI itu ya. Saya pernah ngambil di harga lumayan, untung sekitar 8-7%-an lah teman-teman ya. Tidak banyak-banyak masalah ngambil PSSI mah teman-teman ya. Saya suka memanfaatkan ini pantulan sedikit aja teman-teman ya. Oke teman-teman, PSSI masih dalam posisi kemarin sudah mulai, kalau dari keseluruhan dalam posisi downtrend teman-teman ya, dia sudah melewati harga tengahnya, artinya sedang cenderung murah tapi belum murah banget. Ini kemarin juga sudah menyentuh lagi gitu kan, MA10 sudah mau dibahkan, tapi hati-hati ini membentuk si ekor kembar teman-teman, hati-hati. Ini tanda-tanda kenaikan teman di sini nih. Ini tanda-tanda kenaikan di angka 388 nih. Kemarin garis yang saya gariskan sudah mulai ditembus teman-teman ya, kita hapus ya, karena ada titik penurunan yang baru di angka 371. MA10 sudah mulai di bawah karena cenderung baik teman-teman. Ini juga sudah ngasih tanda kenaikan di 388. Ini target di sini ada gap kecil
Yang terdekatnya ada nggak katanya yang terdekat? Ada teman-teman di sini nih. Ini ada si kepala merah kecil di sini nih. Nah, yang targetnya ya 394. Terus di mana lagi? Nah, di sini teman-teman. Yang target selanjutnya 3410. Jadi ini teman-teman kalau posisi keseluruhannya dan posisi downtrend ya, hati-hati ya. Ya, mungkin nanti kalau dia sudah bikin step udah bagus satu, dua. Nah, cuman yang duanya udah kepotong lagi, tapi kita bikin step di sini teman-teman ya. Bila mana ini terjadi kenaikan lagi ya, step pertama nanti step kedua di sini. Apabila bisa menembus angka 395 atau ke angka 409, berarti dia sudah mulai tanda-tanda akan uptrend ya. Sini target 240325 ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ada, teman-teman sudah diperlihatkan sama dia. Nah, smart money bagaimana? Smart money sudah mulai nyicil, teman-teman ya. Ada sedikit kemarin sudah mulai ambil terus jualan, dan sekarang sudah mulai nyicil lagi. Terus Banar lokal bagaimana? Banar lokal cenderung ngejual, tapi kemarin 2 hari ini sudah mulai ngambil ya nih. 1 hari, 2 hari ya sudah mulai, artinya sudah mulai diisi lagi sama banar lokalnya. Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil dan mulai dari tanggal 25 Februari kita cek, jangan dari tanggal sini aja, 11 Maret ya. Cenderung dia sedikit-sedikit ngambilnya. Ada CC ngambil 684 lot ya, hanya sedikit teman-teman. Ini bintang nabornya kalau masih tipis deh teman-teman ya. Si CC ngambil secara bulat teman-teman 684, artinya tidak menjual barangnya ya. Sorry belum digroskan, sorry. CC ngambil 1600, jual 962, berarti dia mulai nyicil penjualannya teman-teman. Tapi secara pungutan sih sudah mulai baik ya. Jadi CCC masih meninggalkan barang 684 lagi ya, bukan ribu tapi 684 toh. Nah, mudah-mudahan hari ini ada tekanan dari ke atas teman-teman ya, biar bisa melewati target di angka 392 aja. Mungkin cenderung itu akan membaik ya. Karena yang tersebut sudah mulai di bawah, artinya sudah mulai uptrend. Cuman syaratnya April harus melewati ini dulu 409 dan dia bikin step ya, step nanti dilewatin atau pas nanti ada sedikit koreksi. Nah, itu menjadi step teman-teman ya. Jadi pungutan bandar foreign cenderung bagus, bandar lokal juga sudah mulai mengut, artinya sudah mulai dipungut lagi sama PSS sama bandarnya. Ini cenderung tidak terlalu mahal teman-teman ya, sedikit murah, cuman belum terlalu murah teman-teman ya. Saya punya target penurunan hanya di angka ini dulu, di angka 371, ke bawah ada enggak? Ada di 329, tapi biarin aja selama dia tidak tembus 371 cenderung masih aman. Tapi dalam posisi dia downtrend teman-teman. Jadi untuk kenaikan sementaranya mungkin bisa terjadi apabila dia tidak bisa melewati 394, berarti hanya kenaikan sementara sekarang itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa melewati ya sampai ke angka 409. Tapi kalau 409 tidak dilewati ataupun di sini aja nih 394 tidak bisa dilewati, fix dia mau ke bawah ke angka 371, jebol 371 ada di nunggu yang lumayan agak dalam di angka 329 teman-teman untuk PSSI ini. Lanjut ada Nelly teman-teman ya. Nelly pelayaran juga nih ya. Nah, Nelly semua target penurunannya sudah dilewati satu teman-teman ya. Ini udah lama nih nggak dibahas kayaknya, dua ya. Downtrend berarti 3, 4 teman-teman. Jadi 4 penurunan sudah dilewati, tinggal satu lagi dan sudah mulai tersentuh juga gitu kan. Di sini sudah tidak terlihat lagi. Kita cek untuk Nelly posisinya di mana. Nelly kalau 10 tahunan dalam posisi masih mahal teman-teman, masih di harga atasnya, harga tengahnya masih ke atas, artinya masih mahal. Lebih baik nanti teman-teman kalau dikasih gitu ya ke level 297 itu akan lebih baik lagi ya. 297 sini 366, nanti mungkin saya harus bikin lagi di level 29 tahun berapa ini? Tahun 2022 ya, kita cek di sini apakah ada tahun 2022 yang menyatakan dia bisa ke bawah teman-teman ya. Kita cek. Nah, di sini. Ini tahun 3. Nah, kita akan cek di sini. Ini kan yang gap. Nah, dia ada gap kecil teman-teman di sini nih. Ada gap kecil ya di angka 298, ada si ekor merah di angka 292 ya. Mudah-mudahan bisa ke situ. Kalau 292 cenderung sudah mulai agak murah dikit di sini ya. Kalau sekarang dalam posisi mahal ya teman-teman untuk sinyal ini. Kita kembali ke depan. Nah, Nelly
Nelly sebenarnya sudah mulai downtrend kembali teman-teman, sejak kemarin ketembus ini ya si ekor kembarnya downtrend. Cuman kemarin sudah mulai pengambilan nih daripada banan lokal, cuma sedikit. Power juga sudah mulai ngambil ya tanggal 21, cuman tidak terlalu banyak ngambil teman-teman ya. Cek tanggal 21 CC sudah ngambil ya 362 atau setara dengan 8,4 juta ya. Nah ini teman-teman perhatikan untuk si lokal juga sudah mulai ngambil. Ini bid numbernya tipis nggak teman-teman? Coba kita cek deh. Normal nggak? Oh dia tipis, cenderung tipis. Teman-teman akhirnya gampang di up ya, gampang diturunkan, gampang di up juga. Kalau sekarang lagi downtrend biarin aja. Nah teman-teman untuk Nelly ini ada target kenaikan, ada banyak teman-teman. Si Nelly banyak target kenaikannya. Nih ada di level 411 itu target kenaikannya. Terus di angka sini juga ada kenaikan. Ini semua target kenaikan. Semakin banyak target kenaikan berarti semakin mudah nanti di up-nya. Ini target di sini gap teman-teman sorry. Ini ada gap di sini ya, gap 01 10 2024. Artinya ini belum mencapai target yang saya targetkan sekalipun ya. Semua target-target saya belum tercapai. Artinya sekarang lagi posisi downtrend. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA 10 di bawah ke 6 lagi menuju ke atas, mungkin itu akan tanda-tanda kenaikan ya. Tapi sekarang dalam posisi dia masih mahal. Jadi teman-teman lebih baik tunggu aja sampai bisa di bawah harga tengah lah, 332 ataupun di angka sini nih 287, mungkin itu harga murahnya. Dan nanti teman-teman lihat apakah MA sebelum masih menuju ke bawah atau tidak. Kalau MA sebelum masih menuju ke bawah artinya masih dalam posisi downtrend. Ini target kenaikan sementara bisa ke level 387, sudah ada gap kecil teman-teman ya. Lanjut ada SAGE, ada sebelah SAGE. Ini FC kelas berapa? Kelas 1 ya. Kalau FC kelas 1 masih cenderung aman teman-teman ya. Nah ini sudah mulai didatarkan nih sama si bandarnya, sekarang udah 11 perak, tapi masih posisi downtrend teman-teman. Tapi si bandar sudah mulai menurunkan tensinya dengan cara dia sudah mengambil dikit-dikit ya. Semangat Melayu juga sudah mulai ngambil. Jadi nanti kalau FCA teman-teman kelas 1 ya, FCA 1 artinya dia hanya butuh di angka 50 aja ya, 50 51 selama 3 bulan mungkin dia akan cepat lulus gitu ya dari FCA-nya. Kalau sekarang dalam posisi sudah didatarkan dari mulai tanggal 7 Maret, artinya 1 bulan ini sudah mulai didatarkan. Nah mudah-mudahan si bandar lokal bisa ngambil lagi nih, soalnya si bandar lokal masih kekeh pingin jualan tuh. Ambil 2 hari, buang 2 hari, artinya masih kekeh untuk jualan. Belum ada itikad baik dari seorang bandar lokal untuk memaaf harga teman-teman si Sage ini ya. Oke teman-teman, untuk Sage sementara ini masih ada pembuangan seorang bandar lokalnya, cenderung banyak ngebuangnya daripada ngambilnya. Nah, tapi teman-teman sudah mulai masuk, mungkin tadi ada tanda-tanda kenaikan dikit ya, bolehlah teman-teman, soalnya si MA 200-nya masih menuju ke bawah, artinya belum ada tanda-tanda untuk uptrend teman-teman ya. Secara apa MA ya. Tapi teman-teman kalau perhatikan nanti kalau untuk FCA itu lebih baik teman-teman perhatikan bandarnya aja. Kalau bandar lokal sudah mulai up, teman-teman sudah mulai dikumpulin, sudah mulai ngambil lagi, mungkin itu akan bertanda baik, bisa si FCA ini SAGE ini bisa diperbaiki sampai ke atas harga 50 51 untuk bebas daripada FCA-nya teman-teman ya. Apakah ada indikasi keluar? Belum, sekarang itu belum ada pungutan yang signifikan. Hanya pungutan sedikit-sedikit aja, membuang lagi sedikit-sedikit, membuang lagi. Jadi belum ada yang pungutan signifikan. Lebih baik teman-teman bersabar dulu ya, karena kalau yang 50 itu S-nya 3 kali, kalau yang di FCA kan di harga 50 ke bawah harus bersabar ditambah 1 plus S ya. 3S plus S gitu kan. Artinya 4 kali harus bersabar teman-teman ya. Karena dia selain harus naik juga harus lepas daripada 50 51 selama 3 bulan, minimal 3 bulan harus berada di angka 51 52 ataupun di 50 51 selama 3 bulan, baru dia akan lepas daripada FCA-nya. Oke. Tapi sementara ini belum ada pungutan dari seorang bandar lokalnya. Lanjut ada MBMA ya. Ada MBMA. MBMA target penurunannya sudah dilalui. Nah, ada target satu lagi di angka 277, teman-teman hati-hati ya. Apa target kenaikan ada teman-teman di sini 1 2, kita ngambil yang agak bawah dikit ya di angka 312 di sini. Nah, ini teman-teman kalau pernah perhatikan ya, bandar forex cenderung turun teman-teman ya. Bandar lokal bagaimana, cenderung turun. Artinya masih ada pembuangan dalam proses ini, masih posisi downtrend ya. Hati-hati. Ini tanda-tanda kenaikan sudah banyak sekali tanda-tanda kenaikannya, maka setiap tanda-tanda kenaikan banyak seperti ini berarti dia sudah mulai istilahnya harus menuntaskan PR-nya. Kalau PR-nya sudah mulai banyak berarti dia sudah mulai harus di-uptrendkan teman-teman ya. MBMA kita lihat posisinya di mana? MBMA
Ya, posisinya downtrend dikit lagi ke harga murahnya di angka 251. Jadi sebelah kirinya saya tidak punya tahanan kecuali di sini di angka 275, teman-teman ya. Hati-hati aja, nah pembuangan lagi posisi dia ngebuang terus ya. Kenapa ngebuang? Pasti ada yang nerima, teman. Tidak mungkin kalau ngebuang tidak ada yang nerima. Teman, sini ada ZP sama AN untuk domestik yang nerima. Si AG sudah mulai. Mudah-mudahan besok dipantulkan di angka 275. 275 tersampaikan, dia harus menembus PR-nya, itu akan lebih baik. Lebih baik dia ke bawahin dulu untuk menembus PR-nya. Nanti kalau sudah PR-nya sudah tertembus, cenderung dia akan menaikkan dengan enak. Dengan naik udah beres gitu, teman-teman. Tidak punya PR ke bawah lagi. Tapi secara pungutan belum ada pungutan yang signifikan, baru ada tanda-tanda pungutan dari seorang bandar di luar pada bandar lokalnya. Si MBMA ini ada si Agi sudah mulai masuk di domestiknya ya, sudah mulai bagus. Polen BK sudah mulai masuk, ya YU sudah mulai masuk walaupun sedikit ya, dibandingkan penjualannya lebih banyak penjualannya lebih baik, teman-teman. Sabar aja, mudah-mudahan ada pantulan besok ya, hari ini. Kemudian ada pantulan hari ini, kalau dia ada pantulan cenderung MA10 masih menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Tapi kalau MA10 sudah mulai menuju ke atas, bisa melewati targetnya di angka 337, berarti dia sudah mulai uptrend, teman-teman ya. Lanjut ada Mang, gimana Mang? Mang, pada posisi downtrend teman-teman ya. Kita cek Mang ini. Ya, Mang juga pas sekarang di harga murahnya, pas banget di harga murahnya. Kemudian sudah mencapai harga termahalnya. Nah, Mang ini sekarang dalam posisi sudah mulai dilewati harga penurunannya, berarti sudah mulai posisi downtrend. Karena yang tersebut sudah mulai di atas, karena artinya nanti mungkin kalau ada kenaikan sementara, teman-teman bisa mungkin ke level sini nih, kenaikan sementaranya. Tapi kalau sekarang lebih baik santai aja, teman-teman. Kenapa? Karena emas sudah berada di atas candlenya, hanya cenderung dia downtrend. Perhatikan untuk pungutannya sudah belum. Pungutannya sudah mulai berkurang ya. Bandar Polen juga sama, pungutannya sudah mulai berkurang. Apalagi bandar lokal kemarin ngejual sangat signifikan ya di area sini. Ya di bulan-bulan Februari sudah ngebuang secara signifikan. Tapi bandar lokal kemarin sudah mulai mengut kembali, cuman tidak jadi mengut secara besar-besar, malah dia ngejual juga. Kenapa ngejual? Dipastikan ada yang nerima. Udah gitu aja, teman-teman ya. Pasti ada yang nerima. Kemarin ada pantulan nggak di sini? Ada pantulan sedikit ya, lumayan lah, teman-teman. Nah, ini teman-teman simang lebih baik teman tunggu aja, kalau mau average teman tunggu aja, karena kemarin kan gagal di sini, emas sebelumnya di bawah karena gagal ya. Lebih baik lagi tunggu aja, nanti emas sudah di bawah karena lagi menuju ke atas, mungkin itu akan tanda-tanda kenaikan. Kalau sekarang posisinya sudah murah, ya, sudah di posisi murahnya. Cuman posisi jangan beli dulu, kenapa? Karena emas masih berada di atas kan, artinya masih posisi downtrend, bisa jadi ke angka murah banget ya. BRMS, kita cek BRMS. BRMS target penurunan sudah dilewati, artinya sudah mulai posisi downtrend. Satu lagi teman-teman di angka 332, bandar lokal cenderung keluar, bandar pola juga keluar, hati-hati. Kalau dia sudah melewati 330, berarti posisi downtrend bisa ke angka 291. Mudah-mudahan ditahan nih 291. Kenapa? Karena di sini ada MA 200. Mudah-mudahan ada pantulan sedikit dari sini ya, ataupun nanti kalau lewat dikit ke angka 275 masih cenderung bisa toleransi. Kadang-kadang suka dijebolkan dikit baru dia di up. Tapi kalau sekarang dalam posisi downtrend, kenapa? Karena MA10 sudah mulai berada di atas kena, dan lokal sama Polen juga sudah mulai pembuangan ya, hati-hati. Tapi samping pembuangan ada si MG masuk nih. MG biasanya dia suka ngambil sesaat lah. Sekarang dia beli, besoknya suka jualan, seperti itu ya kalau MG itu ya cenderungnya. Poren ada CC yang masuk 47,6 miliar, nah ini cenderung bagus juga, ngambil 1,4 miliar ya, buat apa do barang sebanyak itu si CC gitu kan di porennya. Nah, mudah-mudahan bisa ditahan. Kita lihat BRMS ini posisinya di mana. Nah, dia sudah posisi sebenarnya kemarin sudah mahal banget, teman-teman ya. Cuman saya punya target itu ya di 669. Kenapa? Karena ada sisa-sisa di si belakang, teman-teman, itu belum belum terjamah sekitar tahun 2008 gitu, teman-teman ya. Pokoknya 10 setelah 10 tahun ke belakang lah, teman-teman ya. Sebelum itu dia punya target di angka 659. Biasanya dia bisa, cuman mungkin sekarang belum saatnya karena masih posisi di downtrend kan. Jadi mudah-mudahan besok ada pantulan di sini ya. Ataupun hari ini ada pantulan dari sini, akan cenderung lebih baik lagi. Cuma kalau sekarang lagi posisi pembuangan dulu ya. Hati-hati pembuangannya lumayan, teman-teman ya.
Tapi lihat pengawasi JP ngebuang ya 155 miliar, BK, BB ngebuang, tapi CC ngambil ya. Cenderung banyak ngambil. Kenapa isinya dibuang banyak? Berarti ada yang nampung teman-teman ya. Tidak mungkin kalau mereka ngebuang tidak ada yang nampung. Siapa gitu yang mau nampung? Mereka juga berpikir buat apa gitu saya kalau nampung kalau tidak punya untung. Nah seperti itu. Jadi untuk di uptrend kan masih ada, apalagi CMB sudah ngambil 44,3. Kenapa yang disukain sama istilahnya lotnya jumbo-jumbo teman-teman ya?